Baik, ada pertanyaan Pak? Silakan Pak Buharjo. Ada Pak Baik, dari Pak Buarjo Pak. silakan. Saya agak tertarik tadi yang banyak disebut oleh Bapak tadi tentang Nazaret. Ya, Nazaret itu adalah sebuah desa kecil ya, dusun lah, banyak. dusun. Ah. Sementara kalau kita ketahui Nazaret ini adalah yang disebut adalah asal Yesus atau kota tempat Yesus diam. Ya, Jadi pertanyaan saya ini di peta seperti yang dianjurkan Bapak tadi boleh lihat di ya. peta di Alkitab. Mm. Di sini kalau kita lihat di kerajaan Israel dan Yehuda ini Nazaret ini tidak masuk. Ya. Kalau di Palestina ini masuk. Ya. Tetapi kok saya lihat di peta kerajaan Israel dan Palestina itu Yerusalem dengan Bethlehem itu sama-sama masuk. Terus pinggiran Gaza. Jadi terpikir di saya ini perang yang bersalah Israel dengan Palestina yang sampai sekarang Nggak selesai-selesai. ini. Jadi Nazaret di sini kalau di Yerusalem atau di kerajaan Israel itu tidak masuk, tidak ditulis apakah salah petak atau gimana. Tapi di Palestina ini ada, di sini ada kampung atau kota Nazaret di sini ada, terus bawahnya juga ada Yerusalem dengan Bethlehem. Ya. Itu jelas di kerajaan Yehuda juga ada di situ. Yang buat pertanyaan kita, apakah yang menjadi karena memang dari dulu mungkin kita juga belum lahir semenjak kita ngerti ada itu di sekolah minggu tentang Israel dan tentang Bethlehem dan Yerusalem. Itu jelas dibiarkan walaupun kita belum memahaminya. Sekarang kalau kita lihat di peta dalam Alkitab ini, apakah persoalan yang dari dulu bahkan sampai sekarang dan akan datang itu persoalan Israel dengan Palestina ini tetap ini. Jadi saya minta pandangan dari Bapak juga tentang Israel Palestina khususnya Nazaret dan Yerusalem dan Bethlehem ini. Jadi bagaimana kalau kami memikirkannya memang sampai nanti pun dia bisa selesai sampai perang dunia ketiga atau dunia kiamat, itu aja perlu dia bisa selesai. Kalau menurut dia minta pandangan dari Bapak, silakan. Terima kasih. Baik, sebenarnya banyak sih ulasan-ulasan yang sudah disampaikan oleh banyak pakar-pakar. Ada pakar kitab suci, ada pakar sejarah, ada pakar politik, pakar ekonomi. Sebenarnya Israel dan Palestina ini kan adalah dua masalah yang menjadi akar geopolitik internasional sebenarnya. Nah, persoalannya itu ya, kelompok Yahudi itu mendirikan negara Israel. Tapi sebenarnya ada kelompok Yahudi juga tidak mendirikan negara Israel. Dia berada di Palestina. Sehingga Palestina itu kalau kita tahu dari Gaza sampai tepi barat itu terdiri atas orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Imannya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Agama Kristennya ada agama ya bermacam-macam Kristennya. Ada yang Katolik, ada yang Kristen Koptik, ada yang Maronit, ada yang Syria dan berbagai macam. Ya. Kemudian berbagai macam juga agama ya. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam ya. Nah, persoalannya ketika Inggris menjajah mereka itu, daerah itu, ya Inggris melepaskan itu. Ya, sehingga kelompok Yahudi itu ya buru-buru mendirikan kembali kerajaan Israel itu berdasarkan ya kitab suci mereka itu. Nah, kalau saya lebih ke dalam lagi itu sebenarnya ada pakarnya ya. Saya tidak menjawab lebih ke dalam, tapi saya melihat tentang mengapa perselisihan itu terjadi. Sebenarnya perselisihan itu terjadi ya akibat karena mereka sudah menumpahkan darah Kristus di kota suci Yerusalem itu. Ya, orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus ya
Jadi kelompok-kelompok itu salibkan dia, lalu Pontius Pilatus itu mencuci tangannya, menganggap dirinya tidak bersalah. Lalu sampai ditanya, siapa yang mau dibebaskan? Yesus Barabas kah atau Yesus yang kalian sebut Mesias? Ya kan? Yesus yang Mesias itu, Yesus Kristus itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, aku tidak bertanggung jawab tentang darah orang ini. Mereka menjawab, ya kan? Bahwa anak cucu mereka yang akan menanggung darah orang ini. Nah, persoalannya di situ. Darah Kristus itu tercurah di Yerusalem itu kan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, makanya tempat keramatnya itu atau tempat kudus sucinya itu adalah Yerusalem. Yesus juga lahir di Yerusalem, di kandang Bethlehem, ya kan? Kemudian Yesus mau dibunuh juga waktu itu di Yerusalem, sehingga ya dia diungsikan oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Kemudian akhirnya juga dikembali ke Yerusalem. Nah, persoalannya ini sekarang ini kan harus dipahami bahwa konflik itu diciptakan, Pak. Konflik itu diciptakan karena apa? Karena faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, kalau yang menyangkut masalah ekonomi ini, masalah perut, ini persoalannya menjadi agak sedikit runyam. Karena orang akan menjual belikan tanah. Jual beli tanah nih. Kalau dia jual beli dengan orang yang bernegara lain misalnya kan, jadi masalah. Misalnya Bapak punya tanah, Bapak jual tanah itu dengan orang Malaysia. Apakah dia bisa memiliki tanah Bapak? Nah, lalu orang yang berada di batas-batas itu menjual tanahnya sedikit, lalu banyak. Lalulah kan tanah itu awalnya adalah ya untuk misalnya kebun misalnya. Lama-lama dijadikan hunian karena tanah itu penduduknya makin berkembang kan. Lalu mereka terkejut tanahnya itu. Ya. Tanahnya kok semakin besar kan begitu. Ini persoalan batas tanah ini kan menjadi persoalan dari dulu, itu kan menjadi persoalan. Ya kan? Mereka memimpikan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Tetapi apa yang terjadi, Musa ya tidak masuk di tanah itu. Hanya ya Yosua melalui Yeriko kan. Tetapi kan sebenarnya itu persoalan ya keselamatan yang mereka kejar, rahmat ilahi yang mereka kejar. Tapi Mesias justru mereka bunuh. Jadi keselamatan itu bukan tanah yang diserukan oleh Tuhan Allah melalui Musa sebenarnya. Yang dimaksudnya itu adalah proses pertobatan mereka menjadi bangsa itu. Jadi proses pertobatan mereka itu mereka harus refleksi 40 tahun lamanya di padang gurun, mutar-mutar situ. Ya kalau kita pahami Pak, sebenarnya mereka tuh hanya mutar-mutar situ. Kalau jarak antara Mesir dengan tanah Kanaan itu, atau yang sekarang Yerusalem itu, atau yang disebut mereka tanah terjanji itu, sebenarnya tidak jauh. Ya mungkin 14-15 jam saja pakai pesawat, 1 jam lebih. Nah cuman persoalannya kan sekarang, orang menggeser isunya yang sensitif itu kan ke arah agama Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bertengkar dengan suku lain, jadi dikaitkan ini antar suku. Padahal persoalannya Bapak jual tanah ke orang yang ini, nah berbeda suku atau berbeda agama. Nah ini menjualnya kepada orang yang ya memiliki negara. Nah sedangkan lama-lama negara yang menjual tanah ini, orang-orangnya ini ya juga bekerja di negara yang itu gitu. Nah sehingga terjadilah konflik itu. Nah konflik itu kan yang memanas-manasi ini kan itulah saya katakan. Perang itu adalah setan melawan setan Pak. Mengapa setan melawan setan? Karena saling membunuh. Kalau dia itu
berasal dari Tuhan, dia tidak akan saling berlawan, Pak. Nah, saya tidak ingin mengatakan mana, tapi konflik ini adalah konflik perseteruan. Makanya kata Yesus, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu kan di Taman Eden itu ya dilambangkan sebagai ya kecerdikan. Nah, jadi yang membuat manusia ini menjadi persoalan ini adalah hawa nafsunya tadi. 3 hal, dunia, hawa nafsu, dan ya iblis. Ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, jadi persoalannya itu ya. Ini menurut pendapat saya ya. Kita tetap mendoakan perdamaian, tetapi konflik di tempat itu, konflik di tanah berdarah ya namanya. Kita ingat Yudas itu kan mendapat 30 keping perak. Lalu tanah itu, perak itu dibuang lagi kepada yang memberikan uang itu. Lalu dibelikan tanah penguburan. Nah, sehingga ya ini faktornya ini banyak. Jadi kalau kita Pak melihat itu, ini adalah tanah suci, tapi tanah suci yang sudah dinodai dan dikotori dengan pembunuhan, ya, kebejatan dan sebagainya. Dan tanah ini menjadi tanah yang akan menjadi sengketa sampai dunia berakhir. Karena apa? Ya, karena ya, perdamaian yang ingin dicapai itu tidak bisa tercapai karena ada oknum yang namanya iblis, dunia, dan hawa nafsu. Nah, itu pendapat saya dulu, Pak. Semoga membantu, ya, membantu sedikit, Pak. Tapi kalau pemahaman-pemahaman yang lebih lanjutnya bisa dari sumber-sumber lain. Nah, ini menurut pemahaman saya, menurut observasi saya, pengamatan saya, dan bacaan saya. Semoga dapat membantu sedikit. Saya tidak ingin menjawab itu dengan tuntas, karena itu tidak bisa dijawab dengan tuntas. Cuman kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita menjadi ya pewarta cinta kasih. Nah, itulah Pak. Kalau perjuangan itu dengan perang, tidak dengan lemah lembut, akibatnya pasti akan dendam. Dan dendam itu akan terus-menerus, Pak. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita tutup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mula yang mempersatukan kami di tempat ini. Kami sudah banyak belajar. Semoga kami mampu memahami apa yang kami pelajari ini. Dan segala sesuatu yang tidak kami mengerti, berilah kami pengertian. Berkatilah kami, berkatilah kawan-kawan kami, berkatilah para istri-istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, para musuh kami, agar kami saling mengampuni, saling memaafkan pada masa Advent ini. Berkatilah kami, kuatkanlah harapan kami, agar kami selalu mencintai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa ini kami serahkan ke perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.